Sahabat, anak-anak sekalian, apa kabar kalian pada hari Sabat ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik. Sebelum kita mulai acara sekolah Sabat kita, mari kita buka dengan doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh kasih. Pada hari Sabat ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Oleh karena kami dapat merasakan bagaimana penyertaan dan penjagaan Tuhan selama 6 hari bekerja kami. Dan pada Sabat ini Tuhan, kami akan mengikuti acara sekolah Sabat anak-anak. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan beserta dengan kami, sehingga kami semua, termasuk anak-anak, dapat mengikuti acara dengan baik dan dapat mendapatkan pelajaran dari firman Tuhan, sehingga itu dapat menjadikan kami sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang setia dan menurut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau akan beserta dengan kami sepanjang acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat belajar untuk anak-anak kita semua. A long time ago in a beautiful place, children were gathered round Jesus. He blessed and taught, they as felt of His love. It saw the tears on His face, the love that He felt for His little ones. I know He feels for me. I did not touch Him or sit on His knee, yet Jesus is real to me. I know He lives. I will follow faithfully. My heart I give to Him. I know that my Savior's love me. Now I am here in a beautiful place, learning and teachings of Jesus. Parents and teacher will help guide the way, lighting my path every day. Wrapped in the arms of my Savior's love, I feel His gentle touch. Living each day I will follow His way, home to my Father above. I know He lives. I will follow faithfully. My heart I give to Him. I know that my Savior's love me. I know that my Savior's love me. Selamat Sabat teman-teman. Sabat ini aku akan membawakan berita mission yang berjudul Penjala Manusia. Ada seorang anak laki-laki bernama Bakani. Dia duduk di bangku kelas 5 SD dan dia tinggal di salah satu kota terpencil di dunia. Rumahnya ada di Iqaluit, kota yang berpenduduk sekitar 8.000 orang. Dan di sana tidak ada jalan ataupun kereta yang menghubungkannya ke seluruh Kanada. Di musim dingin, ada satu perairan, Teluk Frobisher, yang membeku. Di musim panas dan musim dingin, cara terbaik untuk masuk dan keluar dari kota Iqaluit adalah dengan menggunakan pesawat terbang. Iqaluit berasal dari kata lokal
yang berarti tempat banyak ikan. Ya, di sana sudah menjadi tempat tradisional untuk orang-orang asli Inuit yang menangkap ikan selama ribuan tahun. Bahkan sampai saat ini pun masih ada nelayan yang menangkap ikan di perairan Teluk Frobisher. Bakani sangat suka dengan ikan dan juga satwa liar lainnya, karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan dunia juga segala isinya. Pada suatu hari, ia mendengar dari guru di sekolahnya mengatakan bahwa dunia ini berasal dari ledakan besar dan manusia berevolusi dari binatang. Bakani sangat tidak percaya karena dia percaya bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan dia, tumbuhan, binatang, dan juga dunia ini. Lalu dia berpikir, bagaimana bisa tumbuhan, hewan, dan manusia berasal dari atom? Itu tidak mungkin. Lalu pada saat itu pun ada yang berkata bahwa manusia berevolusi dari monyet ataupun babun. Itu sama sekali tidak benar, karena Tuhanlah yang menciptakan kita manusia. Pada saat Bakani sedang bermain dengan temannya, ia berpikir, bagaimana ya dia bisa percaya kepada Sang Pencipta yang tidak pernah dia lihat? Nah, Bakani ini sangat ingin sekali memberitakan tentang Tuhan lebih banyak lagi kepada teman-temannya. Dia mengasihi teman-temannya seperti Tuhan mengasihi dia. Dengan cara apa? Ketika ada orang ataupun teman yang tidak baik pada dia langsung mengampuni mereka. Dia suka membaca Alkitab setiap pagi dan sore. Apalagi dia sangat suka hari Sabat, di mana sekumpulan umat manusia pada hari Sabat itu berkumpul dan belajar bersama tentang Alkitab. Ayat Alkitab favorit Bakani adalah Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia sangat suka dengan ayat itu karena dia percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan dunia ini juga segala isinya. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Bakani sangat ingin menjadi penjala manusia. Oleh karena itu, dia sangat ingin memberitahukan kepada teman-teman sekelasnya bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan mereka, dunia, dan juga segala isinya. Terima kasih. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini akan membantu membuka gereja dan pusat layanan masyarakat untuk berbagi kabar baik tentang Tuhan Pencipta di wilayah Nunavut, Kanada, tempat tinggal Bakani. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weakness I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side,
my way. I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me, and bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Satu Tawarik 22 ayat 19. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Poin penting, Allah memberkati kita bila kita senantiasa berhubungan dengannya. Come into His presence singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord together singing glory to God, glory to God, glory to God. Selamat Sabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah Sabat kita hari ini. Sebelum kita belajar firman yang suci ini, baiklah kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Yesus untuk berkat-berkat yang Engkau berikan. Terima kasih untuk hari Sabat kami dapat belajar lagi firman Tuhan. Biarlah Roh Suci mengajar kami untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, untuk saling mengasihi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat Sabat adik-adik. Pelajaran sekolah Sabat kita tentang mencari dan menemukan. Ya, mencari dan menemukan. Kisah ini diawali dengan seorang ibu yang bernama Ribka yang mengandung dan mempunyai 2 anak kembar di dalam kandungannya. Nah, di dalam perut ibu itu, anak itu suka sekali bergerak-gerak. Dan pada waktu kelahirannya juga sesuatu terjadi. Yang tua, yang paling besar, berbulu merah. Ya, dan itulah sebabnya dia dinamakan Esau. Tetapi adiknya berbeda, halus kulitnya, dan dia dinamakan Yakub. Yakub artinya peraih atau pemegang tumit, sebab begitulah cara kelahirannya. Dia lahir sambil memegang tumit dari abangnya. Nah, apa selanjutnya yang terjadi? Ribka dan Ishak memiliki 2 anak yang berbeda. Dan ayahnya lebih menyukai abang, yaitu Esau, dengan kulitnya yang berbulu dan anak laki-laki yang suka berburu. Dia lebih suka kepada Esau. Lain dengan Ribka. Ribka lebih suka kepada Yakub. Karena apa? Kulitnya yang halus. Dia selalu suka tinggal di rumah, menjaga domba-domba, dan juga dia suka memasak. Itulah sebabnya kedua anak ini berbeda. Satu disayangi ayah, Esau, dan Yakub lebih disayangi ibunya, Ribka. Tahun-tahun berlalu, Esau dan Yakub semakin besar. Sampai pada suatu hari, Esau sedang berburu. Dan pada waktu dia pulang, dia sangat lapar. Kebetulan adiknya, Yakub, sedang memasak kacang merah. Setelah melihat kacang merah ini, dia sangat lapar. Dia bilang sama Yakub, "Bolehkah saya meminta kacang ini?" Yakub berpikir, oke. Dia masih ingat janji bahwa adik yang akan lebih berkuasa daripada abangnya. Jadi Yakub mengatakan, "Boleh Esau, asalkan engkau menukar hak kesulunganmu itu dengan kacang ini." Esau tanpa pikir panjang dia bilang, "Oke, bolehlah, ambil saja. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Dengan senang hati Yakub memberikan kacang merah itu, dengan suatu jaminan bahwa hak kesulungan itu harus diberikan kepadanya. Nah, adik-adik, Esau tidak memikirkan masa depan. Dia hanya memikirkan hal-hal yang seperti sekarang ini. Dan sekarang keduanya itu terpisah. Yakub pergi ke tanah Ur Kasdim, ya, Haran. Karena apa? Dia menipu ayahnya. Sekarang pada waktu dia lari ke sana untuk satu jangka waktu yang panjang, akhirnya Yakub menikah dengan Lea dan Rahel. Lea dan Rahel. Lalu mereka mempunyai 12 orang anak. Dan tiba saatnya harus kembali lagi menemui Esau. Suatu pertemuan yang sangat menakutkan. Mengapa? Karena Esau marah karena Yakub menipu ayahnya. Dalam perjalanan itu Yakub juga takut, apalagi mendengar bahwa Esau datang dengan 400 orang mau menyerang Yakub. Wah, mengerikan. Oleh sebab itu, semalam-malam Yakub berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, Engkau berjanji membawa aku pulang. Sekarang aku sudah pulang. Tolonglah aku." Dan dalam pergumulan malam itu kesendirian, dia
rupanya sedang bergelut dengan seorang malaikat. Setelah fajar mulai menyingsing, malaikat itu pamit, "Izinkan aku pergi." Tapi Yakub bilang, "Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku." Akhirnya apa yang terjadi? Urat kakinya akhirnya terkelecoh. Yakub tidak bisa berjalan lagi, tetapi Tuhan sudah memberkati dia. Dengan berkat-berkat ini dia bertemu dengan Esau. Esau yang tadinya marah, rupanya malaikat telah bertemu dia pada malam hari. Jangan apa-apakan ya, jangan apa-apakan Yakub. Akhirnya dalam pertemuan yang sungguh mengharukan, Esau memeluk adiknya, memberi maaf. Mereka sekarang hidup dengan penuh dengan damai. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita saling memaafkan satu dengan yang lain, agar Tuhan dapat dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara
Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara buatku menang pada akhirnya. Baiklah anak-anak, acara kita sudah selesai dan kita akan menutupnya dengan doa. Tuhan kami, Allah kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami mengikuti acara sekolah Sabat. Biarlah segala lagu pujian, doa, dan firman Tuhan yang kami dengarkan, itu semua menjadi bau-bauan harum di hadapan Tuhan dan akan menjadi berkat rohani bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami juga datang kepadamu Tuhan memohon kiranya Kau memberkati kami semua, baik orang tua maupun anak-anak di dalam kesehatan kami. Terlebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini, biarlah kami semua dalam lindungan Tuhan dapat terhindar dari segala sakit penyakit, khususnya penyakit COVID-19. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang akan selalu memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat kami. Amin. Baiklah anak-anak, sampai di sini acara kita dan kita akan bertemu kembali di Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati. What he did there brought hope from this